Bak tanya mandum tak tanya yang batero. Kiban tapi selamat Islam dia Aceh. Urang zaman urang Aceh zaman. Daerah lain kabeh jajah, yang urang Aceh hang getih mi jajah. Gelawan tapi walaupun hana menang talu pitaan. Duduk je ke modal kemerdekaan Indonesia. Karena sikap urang Aceh tampil beda, ndak pernah tunduk. Hana daerah lain dia jajah. Ya jajah daerah lain li Belanda na tentera marsose urang Aceh hana. Dipakai urang Aceh ke tentera Belanda hana. Urang Aceh gelawan. Urangnya berada di era global. Ini kita tugas menyelamatkan Islam di generasi kita. Apa ke Islamnya terwarisi ke generasi selanjutnya? Bagaimana Islam berlanjut kalau kejahilan terbiarkan? Orang Islam hana niat mengetahui Islam. Saat Acehnya tak ultimatum mendeklarasi diri negeri bersyariat dengan regulasi syariat. Apakah ilmu Islam tersampaikan secara serius? Kiban dapat Islam dengan kejahilan. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat menyampaikan Islam. Lembaga dakwah sudah benar-benar berfungsi untuk tersampaikan Islam secara memadai. Organisasi-organisasi Islam serius memerangi kejahilan. Hana rasional Islam hidup tanpa dimulai oleh penyebaran ilmu Islam secara merata sekurang-kurangnya mayoritas. Ini menjadi PR ya. Yang temakut itu menjadi dosa bersama. Menyohana sotangani persih lagi main anak tu mana mendum dosa ada. Maka bagi peran orangnya soy atau mana main be dosa mendum. Nyanci semikir dah. Ironi petangan temikir petangan no mupakat dengan orang lain. Nak Pak Camat, nak Ketua DPR mupakat. Baik tak salah-salah kan jantok. Pakat. Baik tidak DPR si aspirasi saja tak tuntut. Nya saya yang dia. Tidak, banyak kebijakan-kebijakan lain. Duduk bersama. Huda jangan eksklusif. Tidak mungkin bekerja oleh sendirinya tanpa bersama yang lain. Fungsi lagi fungsi Islam. Pertama, bangun setiap pribadi dia menjadi orang baik dalam kehidupan dirinya. Ada kesalehan pribadi, taat dengan Allah Ta'ala, bubuk-bubuk. Yang kedua, kesalehan sosial. Orangnya terjadi kemungkaran sosial, tidak peduli. Tanya ke dah depa. Dalam Islam gak atur hak dan kewajiban nyular rumah tangga suami isteri. Hak kewajiban anak dan orang tua. Hak kewajiban jiran. Hak kewajiban kenalan. Hak dan kewajiban sahabat. Hak kewajiban ukhuwah Islam. Semuanya sudah diatur. Apakah itu terjadi dalam kehidupan sosial umat Islam? Sementara tidak itu yang terjadi praktek-praktek di kalangan umat Islam hanya sesuai dengan Islam. Akhirnya melihat Muslim tidak sesuai dengan konsep Islam. Maka dia tu tentang Islam buruk. Padahal bukan Islam yang buruk. Muslim. Banyak Muslim tidak tahu Islam. Terus apa khabar nama Islam? Tanya ke dah depunya dia ber dah tahu etika berbicara itu sampai 20 item. Cikalan di dalam media sosial pakiban interaksi umat Islam yang jauh dari etika Islam. Hanya sesuai.
Semuanya yang dipertanyakan itu dakwah belum mempengaruhi mereka. Pendidikan Islam belum mempengaruhi mereka. Ini kemungkaran-kemungkaran, kalau salah-salah menjadi dosa bersama. Maka perjuang Islam muronyo dengan pedeng, dengan pergerakan dakwah. Baik dakwah dalam bentuk pendidikan, dakwah dalam bentuk mimbar-mimbar, dakwah dalam bentuk program-program organisasi yang komit untuk Islam. Maka korbankan pikiran dia keadaan. Karena apapun cerita, tanya orang beriman, hal yang terpenting adalah baik. Karena amal kebaikan nyokeh yang membuat selamat dunia dan akhirat. Manusia miskin gak apa-apa kalau dia jadi orang baik. Paling miskin selama hidup di dunia, bahagia setelah ditinggalkan dunia. Tidak ada salah orang kaya kalau dia orang baik. Di saat kekayaan tidak ada arti, saat nyawang kaitu dari tubuh kaya hanali arti, yang berarti adalah kebaikannya yang diperintahkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah. Nyo yang pelek komit, kita mendakwahkan ke semua level. Dakwah Islam di saat masa jahiliyah praktek riba, Islam hadir, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Poi praktek riba di jahiliyah. Terus Islam batalkan riba, tumbuhkan program bersedekah. Oh, kalau mau cari untung, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau cari untung, lewat jual beli, lewat dagang, haramkan riba. Artinya bukan mereka kita larang mencari rezeki dan mencari untung, tetapi ajarkan mereka dengan cara-cara yang halal di dalam mencari rezeki. Itu tugas Islam. Tanya sibuk bahas ekonomi, bagaimana produktif, lebih menghasilkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai lewat cara-cara yang halal, dakwahkan, cari solusi dengan cara-cara yang halal, jangan dengan cara yang haram. Kan yang tugas purno. Nanti aspek kehidupan lain payah purno. Dia berhadapan dengan perilaku-perilaku sosial. Anda saya sampaikan. Bohino meno, citanya ngile bandar. Nyan anak-anak dara yang tak berkahwin le katanya. Naik tu dosa ngelakoi. Naik tu puhak kewajiban jih terhadap lakoi, puhak jih balako dan pu kewajiban jih balako. Anda tahu pernah? Mereka masuk menjadi seorang ibu tanpa pengetahuan yang memadai untuk jadi seorang ibu, sehingga melakukan dosa-dosa tanpa sadar. Durhaka ngelakoi. Karena hana tahu purno ilmu Islam, bagaimana istri seorang muslimah menjadi istri, menanti ya agam. Nah purno pu kewajiban tersampaikan mandum, menyolako lagi yang kewajiban, pu dosa-dosa apabila dilakukan terhadap istri. Tiuh kanana ilmunya mentang masih dipertanyakan, tersampaikan meratanda. Akhirnya hidup pun rusak. Apabila rumah tangga rusak, nggak akan lahir generasi-generasi yang baik ke depan.